Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mas Ronald. Sebelumnya perkenalkan aku Sinta Seila Larasati, kelas PRA. Kali ini aku mau mempresentasikan terkait penelitian studi mandiriku yang berjudul Analisis Personal Branding pada dua akun YouTube Windah Basudara, periode Januari hingga Maret 2025. Untuk pendahuluannya, aku coba ceritakan sedikit profil Winda Basudara. Jadi Winda Basudara ini tuh nama aslinya Brando Franco Winda. Dia itu orang Manado dan nama panggungnya itu Basudara atau Windah Bersaudara. Seperti itu. Winda itu udah cukup aktif di YouTube mulai dari 2018 sampai sekarang itu kurang lebih followersnya udah 14 juta lebih. Dia lahir 14 Maret 1992 di Manado, sebelumnya aku bilang, dan dia memang suka bermain game. Seperti itu, Mas. Nah, kesuksesan Winda ini tuh menunjukkan bahwa kerja keras dan kreativitas Winda ini bisa membawa keberhasilan di dunia digital saat ini. Karena melihat dari Winda yang memang berjuang dari nol ya, sebelumnya itu dia merupakan waiters restoran sampai bisa sukses di titik ini karena berkat brandingannya yang berhasil di YouTube maupun Instagram sebagai Winda Basudara. Seperti itu. Rumusan masalahnya di sini aku tarik ada dua. Yang pertama, bagaimana strategi pengemasan konten si Windah Basudara antara dua akun YouTube-nya yang berbeda. Karena akun YouTube-nya itu yang pertama ada Windah Basudara, yang kedua ada Brando Chill and Games. Dan bagaimana perbedaan ini tuh mempengaruhi citra yang dibangun oleh si Windah atau Bang Windah. Yang kedua, bagaimana gaya komunikasi dan pola interaksi dengan audiens digunakan dalam kedua akun untuk memperkuat personal branding Windah Basudara. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk menganalisis perbedaan strategi pengemasan konten yang diterapkan pada dua akun YouTube Winda Basudara, serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi citra personal branding yang ingin dibangun. Yang kedua, mengidentifikasi gaya komunikasi dan pola interaksi dengan audiens yang digunakan dalam kedua akun untuk memperkuat personal branding Winda Basudara sebagai kreator konten di platform YouTube. Manfaat penelitiannya yang pertama itu secara akademis pastinya dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai bagaimana personal branding ini tuh dibentuk di era digital lewat media sosial seperti YouTube yang dilakukan oleh Winda Basudara. Temuan dari penelitian ini tentunya bisa memperkaya teori terkait teori personal branding terutama dalam hal bagaimana kreator mengemas kontennya dan membangun hubungan dengan audiens di platform digital. Kemudian untuk manfaatnya secara praktis itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para kreator konten sejenis di luar sana yang seperti Winda Basudara tentang pentingnya membangun citra diri yang kuat melalui strategi penyampaian konten dan cara berkomunikasi yang efektif. Kemudian ada tiga penelitian terdahulu yang aku taruh di sini. Yang pertama dari Arif Muhammad Hafid tentang personal branding Winda Basudara di channel YouTube Winda Basudara. Yang kedua juga kurang lebih sama seperti penelitian pertama. Yang kedua itu dari Davi, Alfarisi, dan Gregorius Genap Sukendro tahun 2023. Dan yang ketiga itu lebih fokus terhadap gimana sih pengaruh brand ambassador Winda Basudara terhadap image RRQ karena Winda Basudara ini sendiri merupakan brand ambassador dari RRQ Esport. Seperti itu, kurang lebih sama polanya. Nah, yang membedakan itu adalah dari kedua penelitian utama yang tadi itu kan hanya menyorot salah satu akun Winda Basudara, yaitu akun Winda Basudara. Dan yang terakhir itu kan lebih fokus ke bagaimana perannya si Winda Basudara setelah menjadi brand ambassador RRQ ya Mas di situ. Nah, kebaruan yang aku buat di sini, aku meneliti untuk membandingkan dua akun Winda Basudara karena jika memang dilihat personal branding Winda Basudara ini cukup berbeda antara di akun Winda Basudara dan di akun Brando Chill and Games. Dan Winda Basudara ini dan aku tuh ingin menyoroti bagaimana perbedaan strategi pengemasan konten Winda Basudara yang dimana dari dua konten ini tuh terlihat berbeda tapi saling melengkapi kayak gitu.
Kurang lebihnya kalau di akun Winda Basudara itu lebih terlihat agak toksik atau lebih luwes. Sedangkan yang di akun satunya lagi tuh dia lebih chill, lebih oke, lebih santai gitu pembawaannya. Tapi tetap dengan karakter Winda Basudara yang otentik. Dan tentunya Winda Basudara ini tuh cukup eksis dan cukup terkenal di kalangan orang-orang yang menyukai games, terutama di dunia gaming seperti itu, Mas. Kemudian teori dan konsep di sini aku ambil teori dari Montoya dan Van de Hey tahun 2008, sorry, yang memang fokusnya itu untuk membahas personal branding. Dari teori ini turun ada 8 konsep. Yang pertama ada spesialisasi, kepemimpinan, keaslian, keunikan, visibilitas, keselarasan, konsistensi, dan nilai positif. Intinya nanti dari konsep ini bakal dibedah satu-satu bagaimana si Winda Basudara ini membangun personal branding sesuai dari 8 konsep yang sudah diturunkan dengan cukup detail ya dari teori Montoya dan Van de Hey. Nah, untuk paradigmanya di sini aku menggunakan paradigma konstruktivisme yang dimana paradigma ini itu memandang realitas dibentuk oleh interaksi sosial dan latar belakang individu. Kemudian untuk pendekatannya aku menggunakan kualitatif deskriptif yang berfokus pada data berupa kata, bukan angka. Dan data ini tuh aku kumpulkan melalui observasi dan dokumentasi melalui metode analisis isi terhadap 2 kanal YouTube milik Winda Basudara, yaitu akun Winda Basudara dan akun Brando Chill and Games. Kemudian unit analisis di sini tentunya 2 akun Winda Basudara yang sebelumnya aku sebutkan. Dan fokusnya itu memang lebih ke bagaimana strategi kontennya, gaya komunikasinya, interaksi dengan audiensnya, dan gaya pengemasannya. Itu bisa membentuk personal brandingnya si Winda. Aku ambil periodenya dari Januari sampai Maret aja. Elemen yang akan aku amati itu kurang lebih ada visualnya yang dibangun itu seperti apa, narasinya, simbolnya, interaksinya, mau itu lewat komentar, like, ataupun live streaming, seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu aku yang pertama ada observasi, non partisipatif, dan dokumentasi. Untuk data primernya itu aku observasi dari 2 akun Windah tadi periode Januari sampai Maret. Kemudian untuk data sekundernya tentunya aku mengambil sumber-sumber atau rujukan dari jurnal, artikel, buku, dan sumber terdahulu. Dan ada data sekunder berupa dokumentasi, yaitu berupa screenshot. Screenshot itu video atau deskripsi konten, thumbnail, ataupun komentar audiens. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya di sini melalui observasi non partisipatif dan dokumentasi untuk menggali strategi personal branding Winda Basudara. Observasinya itu memang difokuskan kedua akunnya, kemudian dokumentasinya kurang lebih seperti yang aku sebutkan sebelumnya, berupa tangkapan layar, thumbnail, komentar, ataupun visual videonya. Kemudian metode analisis datanya di sini aku menggunakan analisis isi kualitatif berbasis paradigma konstruktivisme. Nah, di sini itu aku mengikuti metode analisis itu mengikuti 3 tahap Miles and Huberman tahun 1994. Yang pertama ada reduksi data dulu nih, aku memilah datanya seperti apa di dalam 2 akun YouTube Winda Basudara, kemudian penyajian datanya itu seperti apa. Yang ketiga penarikan kesimpulannya, mulai mengidentifikasi polanya, membandingkan strategi nih antara kedua akun Winda Basudara. Kemudian yang keempat, hasilnya menunjukkan bagaimana 2 akun bentuk citra kreator yang saling melengkapi namun tetap otentik. Keterbatasan penelitian di sini, yang pertama penelitian itu sayangnya hanya mencakup periode Januari hingga Maret 2025 yang dimana tidak cukup mempresentasikan keseluruhan dinamika strategi personal branding Winda Basudara dalam jangka panjang dan kurang luas gitu Mas. Kemudian yang kedua, karena pendekatannya menggunakan kualitatif, penafsirannya terhadap konten itu aku menggunakan observasi dan dokumentasi. Ini tuh lebih bergantung kepada perspektif peneliti sehingga ada potensi bias atau subjektif.
Yang terakhir, penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan Winda sebagai subjek utama kita, sehingga seluruh analisis didasarkan pada konten publik dan persepsi penonton atau persepsi aku saja sebagai peneliti. Nah, hasil yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman mendalam tentang strategi personal branding Wida Basudara dalam membentuk citranya di YouTube. Secara akademis, tentunya memperkaya literatur komunikasi digital dan media sosial sebagai ruang konstruksi identitas. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi panduan bagi kreator konten sejenis seperti Winda Basudara dalam membangun merek pribadi yang konsisten, autentik, dan tersegmentasi. Yang terakhir, penelitian ini mendorong kesadaran kritis tentang etika pengemasan konten dan narasi diri demi terciptanya budaya digital yang sehat, inklusif, dan berintegritas. Ini daftar pustaka yang aku gunakan. Nah, mungkin sebelum aku penutupan, agak sedikit warning mengapa aku tertarik untuk mengangkat Winda Basudara ini sendiri, Mas, karena memang jika dilihat dari strategi pengemasan konten di dua akun ini sangat berbeda, sama seperti yang sebelumnya aku bilang, dan Winda Basudara ini sendiri banyak fansnya itu karena memang di luar dari branding entertainnya yang cukup kasar, toxic itu dia masih ada sifat, bukan sifat ya, lebih ke kebiasaan atau eh, perilaku kemanusia kemanusiaan, empati gitu. Contohnya seperti pengabdian masyarakat. Aku sempat taruh fotonya ada di sini. Makanya menurut aku dia sosok yang cukup menarik untuk diteliti dengan personal brandingnya yang cukup terbalik, tapi di balik itu dia merupakan sosok yang cukup membantu ya. Contohnya seperti Winda bangun sekolah di Papua bareng organisasi Nirlaba. Seperti itu dan banyak lainnya. Ini salah satunya lagi juga. Prestasi-prestasinya dia juga banyak. Jadi nggak melulu kayak, ini kan orangnya nggak berprestasi, kenapa diteliti? Sebenarnya ada orang berprestasi, Mas. Seperti itu. Kurang lebih terima kasih, Mas Ronald. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih, Mas Ronald.